Tuh, di sini ya tempat makam keramat Sumur Tujuhnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dulur-dulur semua? Semoga kabar dulur-dulur semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, tim Jejak Sedulur TV mengunjungi sebuah makam keramat dan sumur tujuh. Makam keramat Sumur Tujuh terletak di Lebakwana, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Keberadaan Sumur Tujuh sangat melegenda antara mitos dan fakta. Situs cagar budaya Sumur Tujuh. Selain terdapat tempat peziarahan, juga terdapat pemandian atau petirtaan. Berdasarkan Plang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banten, tempat ini dulu diyakini sebagai tempat berkumpul para wali dan masa lalu untuk bertirakat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dinamai Sumur Tujuh, namun jumlahnya sumurnya ada 17. Letaknya tidak menumpuk di satu tempat. Jumlah sesungguhnya lebih dari 7 sumur, melainkan 26 buah, yakni 19 sumur di sebelah utara dan 7 sumur di sebelah selatan. Menurut cerita, jumlah sumur tersebut bisa berubah, tergantung tingkat kemampuan manusia yang datang berziarah ke tempat tersebut. Sang penjaga situs cagar menjelaskan situs Sumur Tujuh memiliki sumur utama yang sering didatangi orang-orang setiap hari. Bukan hanya orang-orang yang biasa, pejabat dan artis pun datang ke tempat ini. Bahkan ada yang dari mancanegara. Ada sumur yang disebut sumur keraton. Dari sumur ini, pengunjung banyak yang mengambil air entah untuk berbagai keperluan. Selain buat mandi, ada yang membawa air untuk niat tertentu, misalkan untuk penyembuhan. Selain itu, ada sumur kejayaan atau Nyai Wana. Sesuai namanya, banyak yang datang konon untuk mencari kejayaan. Ada juga sumur-sumur kecil di bawah sebuah pohon besar. 7 sumur ini konon terlihat berbeda warna, tergantung siapa yang melihat. Kadang airnya jernih, putih, dan lain sebagainya. Sumur lainnya ada sumur sepuh yang sering didatangi perempuan untuk mandi, konon supaya awet muda. Ada lagi sumur putri, konon sering didatangi perempuan dan laki-laki dengan berbagai maksud. Ada juga sumur berbentuk segitiga.
Terkadang ada pengunjung yang datang di malam hari dan berendam. Mereka yang datang ke sini dari berbagai kalangan. Tidak hanya sumur, di sini juga terdapat 7 makam keramat para aulia dan kiai, yaitu makam Ratu Nyai Wana, Pancuran Emas, Syekh Pangeran Seberang Kidul, Syekh Pangeran Antas Angin, Syekh Buyut Kembar atau Hasan Hussein, Syekh Buyut Tunggal, Syekh Abah Aki Al-Bantani, dan Syekh Buyut Raden Ireng. Selain itu ada makam Syekh Asem dan Syekh Sepuh. Menurut cerita, sumur 7 di desa Lebakwana ini berawal dari para wali yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat perkumpulan untuk syiar Islam di Banten. Saat para wali berkumpul bersama Syekh Mansur Cikadeen, waktu sholat tiba. Sementara di sekitar tempat ini tidak ada air sedikit pun. Syekh Mansur yang memiliki tongkat sakti langsung menancapkan ke tanah. Saat dicabut, keluarlah sumber mata air dari dalam tanah. Keberhasilan yang pertama diikuti oleh kemunculan lubang-lubang sumur yang lain. Tahap pertama sebanyak 7 sumur, hingga sekarang jumlahnya mencapai 26 sumur. Sumur 7 ini ada saat era Kesultanan Maulana Hasanuddin yang saat itu hendak merebut kekuasaan dari Prabu Pucuk Umun di Banten. Berkat kerja keras para wali, akhirnya Prabu Pucuk Umun bisa diusir Sultan Maulana Hasanuddin ke Banten Selatan. Cerita lain yang beredar berawal dari akhir abad ke-15 Masehi, sewaktu Sunan Ampel pertama datang ke Banten. Sudah didapati penduduk yang beragama Islam, walaupun bupatinya masih beragama Hindu. Bahkan di Banten sudah berdiri satu masjid di Pecinaan, yang kemudian diperbaiki oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Itulah sedikit tentang sejarah makam keramat 7. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.